Saya mau tambahkan ya, terima kasih Mbak Soraya, sangat baik, sangat very good ya office space-nya, juga Mbak Mei gitu di Weaver sendiri. Jadi sebetulnya begini, kan kita ngomongin mengenai employee engagement ya. Kata Pak Andi, kalau di SAP selalu ditanyakan how do you feel today ya Pak ya, pertanyaan yang pertama gitu. Itu saya tersentuh loh Pak. Okay, how do you feel today? Oke. Nah kalau itu kan salah satu bentuk psychological support ya Pak ya. Jadi begini, saya mau tambahkan ya, terima kasih Mbak Soraya, sangat baik, sangat very good ya office space-nya, juga Mbak Mei gitu di Weaver sendiri. Jadi sebetulnya begini, kan kita ngomongin mengenai employee engagement ya. Jadi employee engagement itu rumusnya adalah corporate value sama dengan personal value. Itu rumusnya. Jadi kalau kita, contohnya kalau kita masih muda gitu ya, ada keluarga, si corporate value-nya bilang kita kerja 11 jam, 12 jam, oke aja gitu. Tapi kalau kita udah berkeluarga, pengen pulang ke keluarga, kerja paling 4 jam. Nah, pada saat corporate value-nya tidak sama dengan personal value, nah di situ engagement turun. Gitu. Jadi pada dasarnya workspace yang kita diskusikan tadi itu sebetulnya si corporate-nya itu berusaha untuk menyamakan dengan personal value-nya. Di SAP itu ada beberapa TV, ya. Ada beberapa TV di beberapa tempat. TV itu akan mengulang-ulang apa yang sudah dipelajari di online training. Jadi pada saat orang lewat TV itu dia ingat lagi, oh dulu saya pernah training ini nih, gitu loh. Jadi yang penting untuk customer, how to approach customer, how to close the deal dan lain-lain. Jadi orang tuh kadang-kadang kalau setelah training kan lupa, ya kan, kalau nggak dilaksanakan. Nah kita lakukan tuh beberapa TV untuk trigger memori si karyawan. Jadi dia ingat lagi gitu. Nah itu contohnya. Jadi memang secara nggak sadar ya, kita harus menginfluence karyawan kita tetap baik dengan office space yang ada. Nah itu yang challenge-nya pada dasarnya. Yang penting adalah corporate value sama dengan personal value. Itu dari saya kira-kira. Oke, terima kasih Pak Andi. Saya juga penasaran nih kalau di PT Intiland, karena tadi kita udah sebut psychological support ya. Nah kalau di PT Intiland sendiri gimana nih Pak Iwan, psychological support untuk karyawannya? Ya, kami memang sudah lama ya menyediakan yang mungkin bisa dibilang support facility ya untuk kenyamanan karyawan. Kami ada games room, di situ ada berbagai macam mainan ya untuk anak dewasa pastinya, seperti PS, terus ada yang pakai gerak-gerak fisik tuh. Ya mungkin kalau di time zone itu pasti ada lah itu ya, mau saya ketemu namanya apa itu, tapi itu ada. Dan itu memang kita desainnya itu se-comfortable mungkin untuk orang. Jadi kalau mau main ya kayak kita main ke rumah tetangga sih zaman dulu ya, main duduk di karpet, ada di bantal-bantal sama sofa-sofa yang udah kita kasih di ruangan situ. Jadi ya tujuannya buat karyawan kalau mereka stres ya mereka mau keluar sebentar ya silakan aja gitu untuk main games, atau kalau games itu di dalam ruangan ya. Kalau yang ada public area-nya sebelumnya kita ada di samping pantry kita tuh ada outside gedung itu, jadi bisa kalau mau bagi teman-teman yang perokok, kalau saya kan suka ngilangin dengan cara merokok ya, itu mereka bisa pakai house space itu untuk merokok sambil bincang-bincang. Itu kita siapin juga meja, terus kursi-kursi di sana. Tapi memang tidak itu hanya terbuka, tapi ada atapnya sih, tidak open banget lah ya. Terus untuk ruang kerjanya sejauh ini kita tidak, tadi sama yang sudah disebutkan sama teman-teman sebelumnya juga,
kita tidak ada lagi penyekatan ruangnya itu sudah cukup lama ya Intel menegakkan tradisi itu. Jadi kita semuanya hanya seperti layaknya coworkers aja gitu. Benar tadi yang disebutkan tadi siapa ya, Musola atau siapa ya. Jadi bahkan direktur kami pun, direktur HR pun, ya dia satu barisan yang sama gitu dengan kita, dengan memiliki tempat duduk, meja yang sama gitu. Tidak ada spesial atau keistimewaan. Jadi memang dibuatnya lebih dekat dengan atasan dengan antara atas dengan bawahan dan lebih memiliki gitu ya sesama tim. Jadi kita bisa tunggu sapa dengan tim sebelah kita gitu. Tapi mungkin kalau di kami ruang di kita memang hanya dibatasi oleh ya lemari besar gitu, lemari file. Jadi bagi orang-orang misalnya kita sedang meeting just in time, di situ misalnya meeting kalau ya kita langsung bisa bukan gitu deh, nanti kursi aja nggak harus kita ke ruangan gitu. Walaupun ruangannya masih ada ya, cuma kan kalau ke ruangan kan akan sangat mencolok, berarti akhir mau ada meeting nih gitu. Tapi kalau misalnya kita just in time di tempat, langsung kita rebukan meeting, bahas ini kan bisa dengan bicara yang tidak terlalu keras-keras gitu ya. Kalau mau meeting yang kita di Jakarta ini ada beberapa ruang meeting yang kita kasih nama ya, seperti misalnya fish tank itu ruang meetingnya hanya seperti akuarium, kaca semua, tidak ada LED-nya di situ. Tapi di situ memang kita siapkan proyektor fish tank. Terus ada lagi beberapa ruangan yang menggunakan LED 60 inch itu kalau itu untuk bicara untuk detail angka itu cukup tertutup. Ada lagi ruangannya dengan monitor yang sama plus di ujung meja meeting sama di belakang para peserta itu tentunya kalau pas kita nanti ada seminar ada yang cukup meneliti orang banyak itu biar untuk mempermudah visual sih sebenarnya. Jadi semacam ada ya tim learning kita cukup oke ya, tim learning sama development cukup oke. Jadi ketika mereka mengadakan acara untuk karyawan itu dibuat 3D gitu, dibuat dimensi. Jadi seperti itu. Selebihnya sih kalau yang tadi seperti disinggung oleh Pak Andi untuk support kesehatan karyawan ya sejauh ini ya kami masih cukup support ya. Kalau masa pandemi kami tidak mengurangi jatah berobat terus semuanya, dan bahkan baru tadi sebelum saya ke Sudin tadi sempat ada masukan juga, dan mungkin besok kami baru akan bahas. Jadi untuk vaksin salah satu vaksin yang harga cukup lumayan untuk karyawati ya, untuk karyawati itu harga lumayan, itu akan masuk ke platform kami juga, dan kita masuk ke platform perusahaan juga untuk karyawati. Nah itu akan dibahas gitu. Sejauh ini sih seluruh vaksin kita memang cover. Jadi karyawan itu kita buat senyaman mungkin ketika dia gabung ke Intiland. Misalnya butuhnya apa sih gitu, tinggal taruh. Kita tuh ada mailbox ya di seluruh insan CHC itu, korporasi mengkapi itu kita ada mailbox. Jadi mailbox itu misalnya karena teman-teman project entah dia ada usulan atau dia ada unek-unek, dia tulisan tangan pun jadi gitu. Ketika datang nyampe ke Dewan Tower ini cuma jamnya jam 7 atau jam 8 malam, itu tinggal masukin ke mailbox yang atas namanya masing-masing gitu. Misalnya ada saya atau pimpinan saya atau staff saya yang masukin ya, mereka punya saran atau punya keluhan atau mau misalnya ada di proyek upahnya selisih Pak, jadi siapa gitu bebas aja gitu komunikasinya. Jadi sejauh ini memang kami dididik oleh founder prinsipal bahwa jangan ada jarak antara setiap player ke bawahannya terus gitu. Ya jarak dalam arti ketika staffnya butuh untuk cerita ya
dirangkul gitu. Memang jadi kita ada psikolognya ya. Tentunya kalau untuk menghandle 1.500 karyawan rasanya tidak mungkin ya, tidak mungkin satu psikolog untuk menghandle seluruhnya. Jadi kita serahkan kepada pimpinannya masing-masing, dan itu memang saya kira cukup efektif karena memang masalahnya yang tahunya pasti kan si pimpinannya juga gitu ya. Ya pasti kami membangun budaya di sini yang sebenarnya bahasa zaman dulu ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita tuh kenal pimpinan sampai ke keluarganya, ke anaknya, sampai ke nama-namanya, sampai ke utangnya pun kita tahu gitu ya. Seperti itu. Jadi kita benar-benar membangun rasa kekeluargaan yang mendalam. Di situ employee engagement kami dapatkan. Gitu ya. Yang kita untuk improve ke tahun depannya mudah-mudahan bisa lebih oke lagi nih. Soalnya ada beberapa usulan dari teman-teman learning sama development yang semuanya untuk mensupport bagaimana karyawan biar kerjanya lebih efektif dan mereka bisa benar-benar nyaman di kantor gitu.